Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pelajaran kita masih membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan insyaallah di hari ini kita masuk ke pembahasan tentang alam barzakh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang proses dicabutnya nyawa, proses kematian, dan sekarang kita masuk pembahasan tentang alam barzakh atau alam kubur. Syukran. Alam barzakh atau alam kubur itu adalah persinggahan pertama setelah kematian. Persinggahan pertama manusia setelah kematian yaitu di alam barzakh, atau dikenal juga dengan istilah alam kubur. Di hadis Utsman bin Affan, Maula Utsman, pembantunya, budaknya Utsman, pernah bercerita, "Kana Utsman idza waqafa 'ala qabr baka hatta yabulla lihyatahu." Utsman kalau berdiri di pinggir kuburan, beliau suka menangis sampai basah jenggotnya sama air matanya. Faqilalah, dikatakan kepada Utsman bin Affan, "Tudhkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hada?" Ya Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak nangis, tapi kau menangis karena kuburan. Faqal, Utsman berkata, "Inna Rasulullah SAW qal." Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwal manzilin, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah." Sungguhnya kuburan itu merupakan persinggahan pertama dari persinggahan akhirat, dari tahapan-tahapan akhirat. Persinggahan pertama adalah kuburan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau seorang dia selamat di kuburan ini, maka tahapan yang akan dihadapi setelahnya itu akan mudah. Wa in lam yanju minhu, kalau dia enggak selamat di kuburan, fama ba'dahu ashadd minhu. Tahapan-tahapan yang akan dihadapi setelah fase kuburan, alam barzakh ini akan semakin berat. Itu yang menyebabkan Utsman bin Affan menangis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman membacakan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ma ra'aitu mandaran qat illa al-qabra afdha'u minhu." Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, kata Nabi SAW. Itu alam kubur atau alam barzakh. Secara bahasa barzakh itu artinya, kalau secara bahasa artinya pembatas, batas atau perantara. Itu secara bahasa. Nah, Allah SWT berfirman, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini barzakh kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, barzakh itu adalah alam, suatu dimensi lain. Bukan seperti dimensi kehidupan kita di dunia ini. Dia sudah masuk ke dimensi lain. Sebuah alam antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Jadi ada fase, ada alam antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan nanti. Itulah alam barzakh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari kebangkitan. Alam barzakh ini disebut juga, terkadang dibahasakan, disebut juga dengan istilah alam kubur. Alam barzakh terkadang disebut juga dengan alam kubur. Cuman istilah saja. Kenapa demikian?
Karena ditinjau dari kebanyakan manusia kalau mati itu dikubur. Kebanyakan manusia kalau mati secara umum ditinjau dari keumuman manusia, kalau dia meninggal dunia dia dikuburkan. Makanya alam barzakh itu secara keumuman terkadang disebut juga dengan istilah alam kubur. Tapi bukan berarti syarat orang untuk menuju alam barzakh itu harus dikubur. Ini harus digarisbawahi. Saya ulangi. Terkadang alam barzakh itu disebut dengan istilah alam kubur. Taib. Karena apa? Karena kebanyakan orang kalau mati itu dikubur. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau mati dikubur. Tapi dikuburnya manusia, dimasukkan dalam tanah dikubur, itu bukan syarat seseorang baru bisa masuk ke alam barzakh. Itu bukan syarat. Karenanya kita dapati orang yang dia meninggal dunia yang mayatnya misalnya nggak ketemu, mungkin dia kena bom hancur berkeping-keping mayatnya, atau dia dimakan hewan buas, atau dia tenggelam mayatnya di laut nggak ketemu, atau misalnya dia dibakar sampai jadi abu, terus dibuang abunya ke laut, kan nggak dikubur tuh, tapi tetap dia masuk ke alam barzakh. Tetap orangnya masuk ke alam barzakh walaupun mayatnya nggak dikubur, karena secara keumuman umumnya manusia kalau dia meninggal dia dikubur, tapi bukan syarat. Jadi dia mau nggak dikubur misalnya, mau diawetkan misalnya, jenazahnya diawetkan, ya tetap dia akan menuju alam barzakh, pasti sudah. Nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Semua, wala hatta para nabi dan rasul, semua menuju alam barzakh. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan demikian ya, karena terkadang disebutkan dengan istilah alam kubur karena keumuman manusia ketika mati dikuburkan. Taib. Karena Fir'aun dia nggak dikubur. Fir'aun jasadnya masih ada sana di Mesir sana, dimumikan. Dan bahkan Allah SWT menyebutkan bahwasanya emang sengaja jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah SWT, sengaja jasadnya itu diselamatkan. Tenggelam lama loh proses dari awal Fir'aun itu tenggelam sampai jenazahnya diketemukan itu lama loh, bukan langsung, entah berapa lama, berapa tahun. Sengaja Allah selamatkan jasadnya, Allah jaga dia biar utuh. Allah SWT berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah." Maka hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sengaja Firaun diselamatkan jasadnya. Padahal yang tenggelam sama dia itu banyak ya. Ribuan, ratusan bala tentaranya ribuan. Tapi Allah selamatkan dia. Firaun. Untuk jadi ayat pertanda bagi orang setelahnya. Tapi pertanyaannya, apakah Firaun masuk alam barzakh? Ya, Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Ghafir tentang Firaun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka dibukakan di alam barzakh bagi Firaun, dibukakan neraka setiap pagi dan petang. Diazab di alam barzakh Firaun, dibukakan neraka dia. Di kuburannya dibukakan neraka. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ketika tegak hari kiamat nanti, Allah berkata, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya dalam kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi sekarang setiap hari Fir'aun sedang diazab di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Jasadnya masih ada di Mesir sana Fir'aun. Jadi bukan berarti harus dikubur dulu, masuk kuburan, tidak. Ketika orang dia nyawanya sudah ini, kita sebutkan hadisnya panjang, ruhnya diangkat, dia melewati langit, kemudian setelah nyampe sana diturunkan lagi, kembalikan ke jasadnya. Taib. Ada beberapa perkara-perkara di alam barzakh. Perkara di alam barzakh. Ada 4, yaitu
kegelapan kubur. Pertama, kegelapan kubur. Gelap kuburan itu. Gelap gulita. Yang kedua ada namanya daghtah, himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit, ngepres, nghimpit penghuninya. Kemudian yang ketiga ada namanya fitnah kubur. Kemudian yang keempat ada azab kubur atau nikmat kubur. Ini dia 4 perkara keadaan yang terjadi di alam barzakh. Yang pertama terkait dengan kegelapan di alam barzakh, kegelapan di alam kubur. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada perempuan kulit hitam. Dulu ada wanita kulit hitam. Dia biasa di Masjid Nabawi dulu zaman Nabi, dia beres-beres masjid, bersih-bersihin masjid. Suatu hari Nabi mencari wanita ini, kok nggak pernah kelihatan wanita ini, kemana dia nggak kelihatan hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, para sahabat berkata, faqalu mat, dia udah meninggal ya Rasulullah, meninggal semalam. Jadi si wanita ini meninggal dunia malam hari. Malam sahabat langsung mengurus jenazahnya, kemudian dikuburkan. Sahabat nggak berani ganggu Nabi SAW, nggak bangunkan karena sudah malam, takut Nabi terganggu. Kemudian kata Nabi SAW, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak kabari aku perempuan itu meninggal dunia? Kenapa nggak ngabari? Faka'annahum sagharu amrohat, seakan diremehkan perkaranya wanita kulit hitam ini. Kemudian Nabi berkata, dulluni ala qabri, tunjukin aku di mana kuburannya wanita itu. Kemudian diantarkan kuburannya, ini kuburannya wahai Rasulullah, fasalla alaiha. Kemudian Rasulullah SAW sholat jenazah di atas kuburan tersebut, mendoakan si wanita ini. Kemudian Nabi SAW berkata, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangi kuburan ini dengan salatku kepadanya. Karena salatnya Nabi SAW menerangi kuburan-kuburan kalian. Ini dalil bahwasanya dalam kuburan itu gelap. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, jika orang dia membawa dosa, memikul dosa yang banyak, itu seakan dia membawa kegelapan. Ketika orang dia mengoleksi dosa, terus dosa ke dosa yang lainnya, itu pasti ada kegelapan hitam dalam hatinya, pasti titik hitam sampai hatinya gelap, dan gelap dia akan terus naik sampai ke wajahnya, dan kegelapan ini akan dia bawa ke dalam kuburannya. Kuburannya akan semakin gelap dosa itu. Jadi dalam kuburan itu gelap. Dalam hadis lain Nabi SAW ketika mendoakan Abu Salamah ini masih kerabat Nabi SAW, suaminya Ummu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah ini meninggal dunia, Nabi SAW mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa khulufhu fi aqibihi minal ghabirin, ya Allah jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan, jadikanlah pengganti. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan ampunilah dia ya Allah ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya dalam kuburannya. Gelap, Nabi doakan agar diberikan cahaya dalam kuburan. Ya, Abu Salamah setelah meninggal dunia, Ummu Salamah istrinya sangat sedih luar biasa Ummu Salamah. Maka Nabi SAW mengajarkan dia doa, bacalah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang aku alami, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah membaca ini, dia stop. Nggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah, katanya. Nggak ada yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah. Tapi dia, karena Rasulullah mengajarkan dia membaca doa itu, dia baca doa itu. Dan gantikanlah yang lebih baik dari Abu Salamah. Maka tidak lama kemudian Ummu Salamah dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Taib itu dia kegelapan kubur yang pertama. Yang kedua, dhammatul qabr atau dhaghtatul qabr, himpitan kubur.
Di alam barzakh atau di alam kubur, seseorang akan merasakan himpitan kubur, akan dihimpit. Berdasarkan riwayat dalil yang ada menunjukkan bahwasanya orang yang masuk kuburan dia akan merasakan himpitan kubur. Nabi SAW bersabda ketika dia menguburkan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dia menguburkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain ketika Rasulullah menguburkan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah bertasbih. Mau ditanya, kenapa engkau bertasbih wahai Rasulullah? Sungguh kuburan tadi menghimpit Sa'ad bin Mu'adz, sehingga aku bertasbih sampai Allah melepaskan himpitan tersebut. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, riwayat Aisyah, Nabi SAW bersabda, inna lil qabri dhaghtah, sungguhnya dalam kuburan itu ada satu himpitan. Lau naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada orang bisa selamat dari himpitan kubur itu, maka pasti Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari himpitan itu. Antum tahu siapa Sa'ad bin Mu'adz ini? Sa'ad bin Mu'adz sahabat mulia yang keberkahannya yang paling besar dalam Islam ini orang. Sa'ad bin Mu'adz ini melalui Sa'ad bin Mu'adz kaum Ansar penduduk Madinah masuk Islam. Ini orang luar biasa, Sa'ad bin Mu'adz. Dia ketika menerima dakwah Mus'ab bin Umair sebelum Nabi hijrah, dia pimpinan kaum Aus. Sa'ad bin Mu'adz. Kan Ansar terdiri dari dua suku, Aus sama Khazraj. Aus ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ketika dia didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair dan dia mendapatkan hidayah Islam, dia langsung naik ke mimbar ke depan kaumnya. Disuruh semua kaumnya masuk Islam. Masuk Islam kalian semua. Terima ini seruan Nabi ini. Diancam sama Sa'ad bin Mu'adz. Semua masuk Islam. Diancam sama Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya semua penduduk Madinah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz ketika dia masuk Islam, umurnya 31 tahun. Dan beliau radhiyallahu taala anhu meninggal mati syahid gara-gara kena panah di tangannya pas perang Khandaq tahun ke-5 Hijriyah. Pada saat itu umur beliau ketika meninggal 37 tahun. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini hidup dalam Islam cuma 6 tahun saja. Tapi ketika dia meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ihtazza li mautihi arsyur rahman. Arsy Allah berguncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ini orang luar biasa. Ini orang mulia luar biasa, orang soleh, sudah nggak diragukan kesolehannya, keberkahannya dalam Islam luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz ini dipuji oleh Nabi SAW. Satu-satunya manusia yang arsy Allah berguncang ketika dia meninggal dunia cuma Sa'ad bin Mu'adz ini. Dihimpit di kuburannya. Karena berkata kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat. Karenanya berdasarkan riwayat tentang himpitan kubur ini, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Himpitan apa ini? Himpitan apa yang dialami ini oleh Sa'ad bin Mu'adz? Berbagai macam spekulasi riwayat. Bahkan ada yang mengatakan Sa'ad bin Mu'adz dihimpit karena dia tidak beristinja ketika habis buang air kecil. Ini dusta atas nama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau orang mulia, terlalu mulia untuk dinisbatkan kebohongan seperti itu. Riwayat palsu, tidak benar. Ada lagi yang menyebutkan itu himpitan-himpitan rahmat, seakan tanah ini menyambut kita seperti ibu yang ingin memeluk anaknya. Ini juga riwayatnya lemah. Sebagian ulama menyebutkan. Kemudian himpitan apa itu? Kenapa Sa'ad bin Mu'adz, orang yang sangat mulia ini, terkena himpitan itu sampai Rasulullah bertasbih supaya himpitan itu dilepaskan dari tanah? Karenanya para ulama, di antara kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya himpitan yang dialami oleh orang yang beriman, yaitu himpitan yang mungkin akan merasakan sakit di situ, dan itu akan menjadi penggugur dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita. Dan ini insya Allah pendapat yang paling
yang paling tengah dari semua pendapat ulama terkait himpitan apa yang akan dialami oleh orang dalam kuburan itu. Jadi seperti kita sebutkan ketika sakaratul maut ada orang yang sakaratnya biasa aja, ada orang yang sakaratnya dia mengalami kesakitan luar biasa. Kalau orang kita sudah sebutkan, kalau orang di sakarat kesakitan luar biasa berat sakaratnya, bukan berarti dia ini orang buruk lah. Bisa jadi dia diberikan rasa sakit ketika sakaratul maut itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi SAW merasakan sakit luar biasa ketika sakaratul maut. Demikian juga himpitan yang dialami oleh orang beriman di dalam kuburan. Tapi sekali saja himpitannya ya. Sekali himpitan bisa dilepaskan sudah. Berbeda dengan himpitan yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Berdasarkan hadis, kalau himpitan yang dialami orang kafir itu himpitan berbentuk azab. Kalau himpitan yang alami orang beriman, himpitan untuk menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Mungkin ada sisa-sisa dosa kita yang perlu dibersihkan, atau mungkin Allah ingin meninggikan derajat kita, maka akan mengalami himpitan tersebut. Tapi kalau himpitan yang dialami orang kafir itu himpitan azab. Karena disebutkan kalau orang kafir itu dihimpit, wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dijepit, dia dihimpit oleh kuburan sampai tulang-tulangnya berantakan. Kalau orang kafir, begitu dalam riwayat hadis. Ini dia keadaan kedua terkait alam barzakh, himpitan dhaghtah. Yang ketiga yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur. Perlu diketahui di sini bersama hadirin azinallahu wa iyyakum, fitnah kubur ini berbeda dengan azab kubur. Kalau kita dengar istilah fitnah kubur ini bukan azab kubur. Fitnah kubur dan azab kubur ini dua hal yang berbeda. Fitnah itu artinya ujian. Makanya fitnah kubur ini adalah ujian yang akan dialami oleh seorang dalam kubur, yang bisa jadi dia lulus atau tidak lulus. Kalau dia lulus, dia mendapatkan nikmat. Kalau dia tidak lulus dari fitnah kubur ini, maka dia akan diazab di dalam kuburannya. Kalau dia tidak lulus dari fitnah kubur, barulah dia mendapatkan azab kubur. Tapi fitnah kubur ini berbeda dengan azab kubur. Karena Nabi SAW pernah menggabungkan dalam satu doa antara fitnah kubur dan azab kubur, ini menunjukkan bahwasanya dua hal yang berbeda. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasri wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan dari kepikunan, dari pikun di masa tua. Wal ma'tham wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan azab kubur. Jadi fitnah kubur itu jadinya apa? Fitnah kubur ini maksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur, itulah disebut dengan fitnah kubur. Itulah fitnah kubur, ujian berat. Jadi pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur itu perkara dan peristiwa berat dialami oleh manusia. Berat, bukan perkara ringan. Karenanya dalam satu hadis Nabi SAW menyamakan antara fitnah kubur dengan fitnah dajjal. Karena sama-sama berat, ini fitnah ujian. Walaupun sekedar ditanya man rabbuka dan seterusnya, ini butuh keimanan yang kuat untuk menjawabnya. Karena disebut fitnah, ujian, bukan perkara sepele ini. Yang kira gampang nanti man rabbuka, rabbi Allah, santai. Jawab dengan keimanan. Berat, maka disebut dengan fitnah. Ini ujian berat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian semua akan terkena fitnah di dalam kubur kalian. Au qarib mithla au qarib min fitnatil masih dajjal, seperti atau mirip, menyerupai, mendekati fitnah dajjal. Kita tahu sama-sama fitnah dajjal ini luar biasa. Dajjal fitnahnya mengerikan. Orang sakti yang bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. Datang dia, nurunkan hujan, turun hujan, kemarau, suruh turun hujan, tahan hujan, kemarau panjang. Orang mati dihidupin. Dajjal. Apa orang minta dia bisa
lakukan, diberikan kesaktian luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah bagi manusia. Dan pada saat itu orang banyak terfitnah luar biasa. Di akhir zaman Dajjal muncul, turun hujan, turun hujan, stop hujan, stop, angin. Keluar buah ini, mati, hidup. Kayak orang yang kurang kuat imannya, berat itu. Berat luar biasa dia terfitnah sampai orang ragu sama Allah ketika mendapatkan fitnah Dajjal ini. Makanya mengerikan, makanya disuruh berdoa berlindung dari fitnah Dajjal. Ini perkara luar biasa, bukan perkara sepele. Fitnah Dajjal yang dialami manusia akhir zaman nanti. Zaman sekarang orang ada begini-begini, keluar uang, gandakan uang, banyak yang percaya. Gimana Dajjal? Coba. Ada orang perempuan ngakunya sebagai Imam Mahdi ini, banyak pengikutnya. Gimana dia ketemu Dajjal? Waliyadzubillah. Dan fitnah Dajjal hampir diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti fitnah kubur, karena ini perkara berat. Tapi bagaimana orang mukmin menghadapi fitnah kubur? Jadi kita sudah sebutkan di hadis yang panjang ya, pertemuan yang sebelumnya, ketika dimasukkan ini mayat ini ke dalam kubur, maka mayat ini, orang yang dikuburkan ini, dia akan merasakan kesepian luar biasa. Dan yang lebih menjadikan dia sedih, menyedihkan, berat bagi dia, mayat ini dikuburkan ini, Allah jadikan dia ketika dia dikuburkan, orang-orang pada pergi meninggalkan kuburan, Allah jadikan dia bisa mendengar langkah kaki orang-orang meninggalkan dia semua. Semua pergi meninggalkan dia sendirian di kuburan. Anaknya, istrinya semua pergi meninggalkan dia sendirian di kuburan. Maka dia merasakan kesedihan, kesepian luar biasa, sedih dia. Allah jadikan demikian, dia merasakan hal seperti itu. Gelap lagi kuburan. Pada saat itulah datang malaikat menghampirinya. Nabi SAW bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan." Perhatikan sabda Nabi SAW. Ketika orang dikuburkan, seorang dari kalian dikuburkan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam dan biru. Bagaimana tuh warnanya hitam dan biru? Wallahu alam seperti apa. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan malaikat ini warnanya hitam dan biru. Yang jelas mereka bentuknya, wujudnya sangat mengerikan, aneh dan menakutkan. Hampiri manusia setelah dikuburkan. Fayuqal li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Salah satunya yang disebut dengan munkar, satu lagi disebut dengan an-nakir. Jadi keadaan mereka wujudnya aneh, jelas sangat aneh dan mengerikan. Sebutkan warnanya hitam biru seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Tadi sebutkan secara detail. Kemudian dia akan bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang beriman, maka dia akan menjawab pertanyaan ini. Dia akan menjawab dengan keimanannya, dia akan menjawab. Nabi SAW bersabda, "Idza uq'idal mu'minu fi qabrihi thumma utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu minkum bil qawli tsabit." Jadi seorang mukmin didudukkan dalam kuburannya, kemudian ditanya oleh munkar dan nakir, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan syahadatain. Ini menunjukkan dia menjawab dengan keimanan. Inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yutsabbitullahu alladhina amanu minkum. Dalam ayat itu Allah maksudkan dalam ayat itu yaitu orang-orang yang bisa menjawab fitnah kubur itu. Allah kokohkan, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, bil qauli tsabit fil hayati dunya, fil hayati dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dia orang beriman yang kuat keimanannya, bagus keimanannya, Allah akan kokohkan hatinya sehingga dia bisa menjawab fitnah kubur tersebut. Dia akan menjawab, Rabbi Allah, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Dinil Islam. Wa ma nabiyyuka? Nabi Muhammad SAW. Bukan pakai hafalan jawabnya. Bawa teks, silakan bawa teks. Bawa contekan. Orang kafir suruh bawa contekan, enggak akan dia bisa jawab. Dia pakai iman.
Kemudian setelah dia menjawab demikian, orang beriman menjawab demikian dengan benar, maka akan terdengar suara menyeru, "Shadaqa abdi, hambaku telah benar, jujur yang dia katakan. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah permadani untuknya di surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu-pintu surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka setelah itu akan sampai kepadanya angin dan wangian hawa-hawa surga, dia nikmati dalam kuburannya dengan pakaian dari surga, dengan dia melihat tempatnya di surga, dikasih hawa surga, tapi masih dalam barzakh, bukan di surganya, tapi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, diterangi terang benderang, wangi. Kemudian datang seorang yang baik, tampan, baik rupanya, bagus pakaiannya, wangi. Mau ditanya, siapa engkau ini, sungguh indah tampangmu. Kata dia, aku adalah amal solehmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah segerakanlah kiamat, karena aku pengen masuk ke tempatku di surga itu. Dia berdoa supaya cepat terjadi hari kiamat, karena dia pengen menikmati nikmatnya di surga. Dalam riwayat lain disebutkan ketika dia sudah bisa menjawab, pertama dibukakan neraka, dia ngelihat kengerian neraka. Itu tempatmu kalau kamu tidak beriman kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa jawab, nggak beriman, kamu masuk situ. Sehingga dia semakin bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Taib. Kemudian itu keadaan orang beriman tentang dalam menghadapi fitnah kubur. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang munafik menghadapi fitnah kubur, Nabi SAW bersabda, "Ya'tihi malakan fayujlisanihi fayuqulan lahu man rabbuka fayaqul ha ha la adri, fayuqulan lahu ma dinuk fayaqul ha ha la adri, fayuqulan lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqul ha ha la adri." Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, orang munafik, apa agamamu? Aku nggak tahu. Siapa Tuhanmu? Siapa kamu? Nggak tahu. Cuman gitu jawab. Nggak tahu. Ini orang munafik. Dalam riwayat lain disebutkan, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku nggak tahu. Aku cuma mendengar manusia mengucapkan sesuatu, tapi aku ucapkan, aku cuma ngikut ucapkan, tapi aku nggak tahu itu apa. Ini orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi SAW, dia tinggal berdampingan sama Nabi SAW, sholat bareng Nabi SAW, jadi makmumnya Nabi SAW, dengerin wejangan tausiah kajiannya Nabi SAW setiap hari, jihad sama Nabi SAW. Orang munafik, dia tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW, dia tahu betul apa agama Islam, KTP-nya di dunia Islam, tapi ketika ditanya apa agamamu, nih orang munafik, dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Dan yang bikin semakin berat bagi dia, tersiksa, dia berusaha mengingat, ada sesuatu yang nyangkut di kepalanya, dia berusaha mengingat, tapi dia nggak bisa mengingat. Dalam keadaan ketakutan mengerikan, ditanya dua malaikat itu, sehingga tersiksa dia dengan pertanyaan tadi. Berat bagi dia pertanyaan tadi. Itu keadaan orang munafik. Nabi SAW bersabda, ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini, dia tidak lulus dari fitnah kubur tadi, maka dia mendapatkan hukuman azab. Nabi SAW bersabda, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa ats-tsaqalain." Ketika dia nggak bisa jawab pertanyaan malaikat tadi, kemudian dia dihantam oleh malaikat dengan gadah palu besi di antara dua telinganya. Dengan hantaman itu dia menjerit, teriak sekencang-kencangnya yang didengar teriakannya oleh semua makhluk yang ada di sekeliling itu. Yang sampai jangkauan teriakannya semua makhluk dengar, kecuali manusia dan jin. Hewan semua dengar. Hewan-hewan semua, hewan di tanah, di atas tanah mendengar teriakan siksaan orang disiksa dalam kubur.
Saya berapa hari lalu, nggak salah berapa pekan lalu, ngeliat ada video burung di pinggir di kuburan. Kayak dia ketakutan, jerat-jerit ini burung. Seakan dia menirukan bagaimana suara orang teriak-teriak. Ketika ini burung yang bisa ngomong, diajak ke kuburan. Dia niru suara orang jerat-jerit ini burung, seperti ketakutan ya, subhanallah. Mengerikan. Jadi semua mendengar itu teriakan. Dia teriak sekencang-kencangnya. Ketika dia dihantam oleh malaikat karena nggak bisa jawab itu. Manusia nggak bisa dengar. Jin nggak bisa dengar. Illa tsaqalain. Nggak bisa dengar teriakannya. Kemudian dalam riwayat ini juga disebutkan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kemudian ada penyeru dari langit berkata, fa'afrishuhu lahu minan nar, maka hamparkanlah untuknya orang ini di kuburannya permadani dari neraka. Kemudian bukakan untuknya pintu-pintu neraka sehingga dia merasakan hawa panasnya di dalam kuburannya. Dan sempitkanlah kuburannya, dihimpit oleh kuburannya sampai tulang rusuknya berantakan semuanya. Kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya sangat buruk, bajunya buruk, baunya busuk, datang menghampiri dia. Kemudian orang berkata, siapa kamu? Sungguh wajahmu mendatangkan keburukan, buruk sekali tampangmu. Kemudian menjawab, aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Kemudian orang ini sambil ketakutan, dia teriak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena dia tahu ketika tegak hari kiamat dia akan mendapatkan adab yang lebih buruk, lebih parah dari itu. Karena dia ngamuk. Waliyadzubillah. Itu dia orang munafik. Taib, bagaimana keadaan orang kafir menghadapi fitnah kubur? Orang kafir, apakah dia akan mendapatkan fitnah kubur ini atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang kafir tidak ditanya, dia langsung disiksa. Tapi pendapat yang lebih kuat, mereka juga akan merasakan fitnah kubur. Mereka akan ditanya sebagai hujjah supaya mereka merasakan, tahu kesalahan, kekufuran yang mereka lakukan di dunia. Mereka akan ditanya, kemudian mereka akan disiksa di atas hujjah tersebut. Orang kafir juga pendapat yang lebih kuat, mereka akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum Islam? Apakah mereka mendapatkan fitnah kubur? Iya, mereka juga akan mendapatkan fitnah kubur semua sama sebagaimana umat akhir zaman ini. Taib, pembahasan terakhir. Siapa orang-orang yang selamat dari fitnah kubur ini? Alias dia nggak ditanya sama sekali oleh Munkar dan Nakir. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, dia tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Kenapa orang-orang mukmin semua difitnah dalam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Kata Nabi SAW, kafa bibarakatis suyuf ala ru'usihim fitnatan. Cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai fitnah bagi mereka, ujian bagi mereka. Jihad itu perkara berat. Mereka berjihad mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu fitnah bagi mereka sudah. Ketika mereka terbunuh mati syahid, mereka enggak ditanya lagi dalam kuburannya. Berdasarkan hadis ini, orang syahid lolos dari fitnah kubur. Tentu saja yang derajatnya lebih mulia dari orang yang mati syahid tentu lebih utama untuk tidak ditanya. Seperti para siddiqin, orang yang jujur dalam keimanannya, siddiq derajatnya lebih tinggi daripada syahid. Kemudian juga para nabi jelas lebih utama tidak ditanya dalam kuburnya. Justru manusia ditanya tentang nabi. Manusia ditanya, siapa nabimu? Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan para nabi juga tidak mendapatkan fitnah kubur ini. Tapi itu yang pertama, yang lolos dari fitnah kubur. Yang kedua, yang tidak mendapatkan fitnah kubur ini yaitu orang yang meninggal ketika dia ribat, murabit. Orang yang meninggal ketika dia berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin, perbatasan pos-pos, perbatasan ketika perang atau perbatasan negeri kaum muslimin. Ribat istilahnya. Ribat ini perkara besar.
Ribat ini ibadah besar, perkara yang berat. Orang yang ribat berjaga di perbatasan itu setiap saat nyawanya bisa melayang. Orang jihad mungkin ketika peperangan terjadi berkecamuk, dia face to face sama musuh, dia lihat musuhnya. Selesai perang sudah. Tapi orang yang ribat ini 24 jam. Kapan saja dia bisa mati di situ. Kapan saja musuh bisa menyerang. Apalagi ribat zaman sekarang ini. Kapan saja itu rudal musuh bisa masuk, dia harus berjaga 24 jam. Maka orang yang ribat bisa saja serangan musuh mengenai dia, dia mati dalam keadaan dia sedang ribat menjaga di perbatasan kaum muslimin. Maka orang seperti ini dia akan lolos dari fitnah kubur. Karena amalan yang sedang dilakukan ini amalan berat. Amalan besar. Itu yang kedua. Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, berjaga di perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam sebulan. Wa in mat jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia mati ketika dia ribat, amalannya terus mengalir. Amalan yang bisa dilakukan akan terus mengalir walaupun dia sudah enggak lakukan. Wa ujri alaihi rizquhu, rezekinya terus akan berjalan. Wa umina al-fattan, dia akan selamat dari fitnah kubur, selamat dari munkar dan nakir. Ini yang kedua. Nah, kita lihat sekarang di perbatasan ya, contoh di Saudi nih. Saudi nih. Ini orang-orang Syiah Houthi di Yaman terus dia merudal nggak berhenti-berhenti. Mereka harus jaga di perbatasan 24 jam menghalau rudal-rudal tersebut. Ini mereka sedang ribat. Pahalanya besar luar biasa. Mungkin pasukan TNI, pasukan Indonesia berjaga di perbatasan mungkin yang rawan, misalnya di perbatasan Papua misalnya. Mereka sedang ribat itu. Dan ini perkara berat. Ini pahalanya besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, orang yang selamat dari fitnah kubur, yaitu orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang mukmin dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah dan siksa kubur. Ini materi yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nikmat dan azab kubur. Mungkin jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ada yang bertanya? Fadhal. Bagaimana anak yang lahir dari seorang kafir dia meninggal sebelum akil balik masih jasad. Anak orang kafir tapi dia meninggal sebelum akil balik. Taib. Tentang anak orang kafir yang meninggal sebelum dia baligh, ini insya Allah sama halnya dengan anak-anak kaum muslimin yang meninggal waktu masih kecil. Karena anak kecil itu semua manusia itu Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya sudah Allah sematkan pada mereka bahkan pada saat mereka belum dilahirkan, masih dalam perut. Allah ambil perjanjian sama mereka. Mereka mengikrarkan tauhid. Ini sudah fitrah manusia. Kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu al fitrah." Tidaklah seorang manusia terlahir kecuali terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yahwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau orang Majusi. Makanya kalau anak kecil ya misalnya dia orang tuanya masuk Islam, sekeluarga masuk Islam, misalnya orang non muslim nih, orang tuanya syahadat. Sebenarnya anak kecil yang belum balik nggak perlu disuruh syahadat, nggak perlu, karena dia sudah membawa fitrahnya. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia masih kecil, maka insya Allah dia termasuk keumuman manusia yang mati ketika masih kecil, dia akan menjadi ghilmanun wildanun mukhalladun, yaitu anak-anak kecil yang jadi pelayan-pelayan surga. Insya Allah. Jadi itu ketika dia masih selamat fitrahnya, masih kecil ya. Beda kalau sudah besar. Wallahu taala alam.
Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.